Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan interpolasi terhadap data ini ya, data yang sudah kita masukkan sebelumnya ini. Nah, jadi titik-titik ini punya warna-warna ini merepresentasikan nilai data seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Ini nilai-nilai, ada nilai-nilai curah hujan yang masuk ke dalam data shapefile ini. Ya, data shapefile ini punya atribut curah hujan yang akan kita interpolasikan. Nah, untuk interpolasi kita gunakan software yang berada di dalam paket QGIS, yaitu SagaGIS, tapi dia dilakukan di luar QGIS. Nah, ini adalah software SagaGIS. Nah, jadi sebenarnya SagaGIS ini juga ada di dalam QGIS, tapi interface-nya agak susah ya, atau agak berbeda dengan yang di aplikasinya sendiri. Maka saya lebih mudah menggunakan yang dari luar QGIS gitu. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah import data shapefile kita. Jadi interpolasi di dalam Saga itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan data awal shapefile gitu ya. Nah, ini datanya sudah kita load ya. Kemudian untuk melakukan interpolasi kriging kita gunakan ini, pilih menu geoprocessing, kemudian pilih spatial and geostatistik. Nah, di sini ada kriging. Ada beberapa pilihan kriging, dari ordinary kriging sampai universal kriging. Nah, ini penggunaan macam-macam jenis ini tergantung kebutuhan ya. Nah, kali ini kita akan gunakan universal kriging yang menggunakan asumsi bahwa ada tren secara universal terhadap pada data spasial kita gitu ya. Maka kita gunakan universal kriging. Nah, kalau kita klik tadi akan muncul window seperti ini. Ini adalah titik yang akan kita interpolasi itu yang mana. Nah, karena cuma ada satu, berarti kita pilih ini ya, stasiun pengamatan. Kemudian atribut apa yang mau kita interpolasikan atau nilai-nilai apa yang akan kita interpolasikan. Sini kita pilih kolom atau atribut curah hujan. Kemudian ini adalah quality measure-nya, kita bisa pakai variance atau standar deviasi. Kita pakai variance saja. Kemudian ini ada pilihan untuk kalau kita mau melakukan block rigging ya, kita bisa centang di sini kalau mau bikin block rigging. Nah, mungkin untuk contoh kali ini saya tidak akan menggunakan block rigging. Kemudian ini adalah parameter grid yang akan kita buat gitu ya. Nah, kita bisa tentukan berapa jumlah kolom dan baris dari grid yang mau kita buat gitu ya. Misalnya saya pakai 500 kolom. Ya, ini 500 kali 500 ya, 501 kali 500. Nah, yang juga bisa kita lihat adalah nilai dari cell size-nya itu berubah. Cell size ini adalah ukuran kolom dari tiap gridnya tadi. Jadi kita bisa melakukan mengeset ukuran kolom dan baris dari grid tadi dari ukuran selnya. Nah, ini ukuran selnya ini bergantung pada ukuran ini ya, satuan dari data ya, dari petanya, satuan petanya. Ini kan dalam, kalau data kita kan itu dalam derajat ya, maka ini juga ukuran selnya juga dalam derajat. Kalau kita pakai koordinat UTM, maka ukuran sel juga nanti akan ditentukan berdasarkan satuan meter. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, yaitu opsi pencariannya. Nah, di sini ada range pencarian. Jadi apakah dia mau dilakukan secara lokal atau global. Nah, kalau seperti ini lokal, maka kita harus mengeset jarak maksimum pencarian ya. Jadi radius pencariannya itu berapa maksimum gitu ya. Nah, ini juga dalam derajat ya. Kalau sesuai dengan sistem koordinatnya dan satuan panjang dari sistem koordinat tadi. Nah, misalnya kita pakai global. Jadi kalau global berarti
semuanya, jadi ke semua data, jadi semua lingkup data kita masukkan. Nah, kemudian ini adalah berapa jumlah titik yang akan kita gunakan untuk membuat pasangan-pasangan yang terpisah jarak tertentu itu ya. Jadi untuk mencari variansnya kan harus mencari pasangan-pasangan titik yang terpisah jarak tertentu. Nah, kita bisa pakai nilai berapa jumlah maksimum nilai dua titik terdekat gitu ya. Ya, maksimum itu kalau seperti ini berarti maksimumnya adalah 20 pasangan titik gitu ya. Nah, kita bisa gunakan juga yang semua titik ya, semua titik. Kalau berarti ini semuanya itu dihitung menjadi pasangan-pasangan untuk mencari variansnya atau membuat variogramnya itu ya. Nah, kita misalnya seperti ini, kita pilih semua titik, range pencariannya itu global ke seluruh lingkup data. Nah, kita pilih seperti ini, mungkin oke. Nah, kemudian dia masuk ke sini, ke variogram gitu ya, kurva variance versus distance atau variance bersama jarak ya, jarak antara pasangan-pasangan titik tadi ya. Nah, kita di sini kita harus melakukan pencocokan kurva. Nah, nanti bentuk kurva yang berbeda akan memberikan hasil data yang berbeda dari interpolasi. Jadi kita bisa ubah di sini fungsinya, kita mau pakai fungsi yang mana yang kira-kira merepresentasikan persebaran data yang seperti itu. Nah, kita mungkin bisa pilih yang ini ya, berlinear. Kemudian selain itu kita juga bisa geser-geser ininya. Jadi dia mau di fitkan kemana gitu ya. Range pencocokannya itu dari sampai ke jarak berapa gitu ya. Nah, mungkin seperti ini yang cukup kita anggap ini cukup merepresentasikan ya. Jadi nanti bisa dicoba-coba untuk menghasilkan data yang seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, seperti ini mungkin kita pilih oke. Nah, kemudian akan muncul data hasil interpolasinya. Nah, ini datanya ya. Nah, ini datanya. Nah, dia masih tersimpan di memori di Sagagis. Nah, untuk melakukan untuk bisa dibuka di dalam QGIS, maka kita perlu ekspor data shape file ini, data raster ini ya, grid ini harus kita ekspor dulu ke format yang bisa dibaca oleh QGIS. Nah, untuk melakukan itu kita masuk ke menu geoprocessing lagi, kita pilih file, kemudian grid dan ekspor. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita mau ekspor ke dalam bentuk apa. Mungkin di sini kita pilih geotiff ya. Kemudian ini pilih dulu, nanti keluar window seperti ini, kita pilih sistem grid yang mau kita keluarkan itu yang mana ya. Ini kan ada satu, berarti pilihnya aja. Kemudian, nah ini nanti dalam sistem grid itu kan nanti ada beberapa data kalau kita melakukan beberapa kali percobaan gitu ya. Nah, di sini nanti kita pilih mau kontur yang mana yang mau kita ekspor ya. Karena ini cuma satu ya, kita pilih yang ini. Nanti kalau ada banyak berarti tinggal dipilih yang mana gitu ya. Nah, seperti ini kita pilih oke. Kemudian kita pilih filenya, kalau kita mau ekspor ke file di mana lokasi filenya di sini. Kita pilih di sini ya, curah hujan kriging. Misalnya CH kriging gitu ya. Kriging 1 gitu ya. Save. Kita pilih oke. Nah, nanti dia akan muncul di folder data kita. Nah, ini ya. CH kriging. Nah, kita coba langsung upload kalau kita buka di QGIS. Nah, ini ya hasilnya. Dan kita bisa overlaykan ke data kita supaya kita bisa lihat dia itu cocok enggak dengan perkiraan kita gitu ya.
Ya, jadi seperti ini. Ya ini kan hitam putih gak kelihatan, bisa kita pilih, kita buat skala warna yang berbeda. Ini kan single black, single band gray, kita pilih single band pseudo color. Kemudian kita pilih color remnya mau pakai yang mana. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau mau yang lebih bagus lagi, lebih banyak pilihan, kita pilih create new color rem. Ada berapa juga. Nah, kita coba pakai yang CVT City, karena di dalam CVT City itu ada beberapa tipe-tipe skala warna yang sering digunakan umum gitu ya. Nah, contohnya ada topografi, temperatur, kemudian ada juga bathymetry, skala warna bathymetry yang biasa dipakai di bathymetry ya. Nah, di sini kita karena data kita kan curah hujan ya, maka kita pilih yang precipitation. Di sini ada juga beberapa jenis ya, beberapa pellet gitu. Nah, kita pilih aja yang ini, yang rainfall gitu ya, karena dia cukup merepresentasikan ya, kayaknya ya. Ini kan hijau berarti yang hujannya tuh tinggi, yang merah berarti yang curah hujannya relatif rendah. Nah, seperti itu kita pilih oke. Saya itu sudah muncul di sini, tapi di sini datanya belum terklasifikasi, maka kita perlu klasifikasikan ya. Dengan pilih ini classify. Nah, dia jadi muncul seperti itu. Kemudian kita pilih oke. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini ya. Jadi yang tinggi ini berarti yang hijau sekali berarti dia curah hujan sangat tinggi, ke kuning, merah, orange berarti curah hujan rendah. Nah, sekarang kita lakukan QC, apakah dia kira-kira sudah seperti gambaran kita belum gitu ya. Kalau belum, kita bisa lakukan ini lagi, tadi kita ubah parameternya, mungkin dari fitting kurvanya tadi kita ubah supaya seperti apa, sehingga hasilnya nanti ya seperti yang kita harapkan gitu. Nah, ini adalah kurva keluaran dari data seperti ini.